Balik lagi dengan Pancing TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu gitu kan. Yes, musik kali ini episode spesial karena gua akan ngebahas kembalinya Linkin Park dengan vokalis terbaru mereka dan juga drummer terbaru mereka gitu kan. Tapi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di-share. Bagiin ke teman-teman lu info menarik dari channel ini, dan kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, Linkin Park. Siapa sih yang nggak tahu Linkin Park? Kalau misalnya lu memang musisi sejati ataupun lu penggemar musik, fanatik musik, pasti lu tahu tentang band yang satu ini gitu kan. Banyak menginspirasi band-band yang udah bergulir sekarang. Bahkan Oliver Sykes juga sangat terinspirasi oleh mendiang vokalisnya Linkin Park. Siapa lagi bukan Chester Bennington. Kita akan bahas itu nanti gitu kan. Tapi sebelum itu kita akan sedikit ulas tentang kembalinya Linkin Park ke ranah musik di dunia ini gitu kan. Langsung aja yuk, let's go. Linkin Park kembali ke panggung musik setelah 7 tahun vakum sejak kematian tragis vokalis mereka Chester Bennington pada 2017 silam. Linkin Park secara resmi kembali dengan memperkenalkan anggota baru mereka, Emily Armstrong sebagai vokalis dan Colin Brittain sebagai drummer terbaru mereka. Selama pertunjukan secara langsung di Los Angeles beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan penampilannya, band ini mengumumkan akan merilis single terbaru mereka yang berjudul The Emptiness Machine dan album comeback mereka yang berjudul From Zero. Jadi album mereka judulnya nanti From Zero gitu kan, yang akan rilis 15 November mendatang dan menginformasikan tanggal awal tur dunia mereka. Wah, kira-kira mampir ke Indonesia nggak sih? Gue berharap sih mampir ke Indonesia gitu kan. Lanjut ya. Dalam sebuah wawancara dengan Billboard, band ini mendiskusikan reuni mereka dan pemilihan anggota baru mereka. Emily pertama kali bertemu band ini pada 2019 silam dan kini mengisi peran mendiang Chester Bennington. Sementara Collins bergabung sebagai pemain drum baru Linkin Park. Sebelum bergabung di Linkin Park, Emily Armstrong dikenal sebagai vokalis band rock asal Los Angeles yaitu Dead Sarah. Vokalis yang berusia 38 tahun tersebut udah bikin 3 album bareng Dead Sarah, yang dimulai dengan debut album self-title pada tahun 2012 silam. And Emily Armstrong juga pernah tampil live sama beberapa musisi terkenal kayak Courtney Love. Siapa sih yang nggak tahu Courtney Love? Istrinya mendiang Kurt Cobain. The Offspring, Beck, Demi Lovato, bahkan pernah sama musisi legend kayak Robbie Krieger dari band The Doors. Wah, keren sih. Pantes ya dia kepilih gitu kan. Mengutip dari Loudwire, selama Emily manggung bareng Dead Sarah, dia sering juga ngebawain sejumlah lagu cover, tapi nggak pernah bawain lagu dari Linkin Park. Yang paling sering sih bawain lagu kayak lagunya Rage Against the Machine, kayak Killing in the Name, dan juga Freedom. Jadi dia tuh lebih sering bawain lagunya RATM ya ketimbang Linkin Park. Tapi ya orang nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba takdir berkenan dia untuk jadi vokalis Linkin Park menggantikan perannya Chester Bennington gitu kan. Lanjut ya. Dan di sela pertunjukan mereka kemarin, Mike Shinoda bilang bahwa Emily berperan sebagai mendiang Chester Bennington karena peran Chester Bennington di band sendiri kini dipegang oleh
para fans Linkin Park yang setia mendukung band tersebut. Wow, keren sih. Jadi Chester Bennington memang tidak akan tergantikan ya. Makanya itu Mike Shinoda bilang bahwa perannya Chester Bennington di band sekarang dipegang oleh para fansnya. Oh, keren sih. Ini nih keren nih. Yang gue salutin dari Linkin Park gitu kan. Lanjut ya. Mike Shinoda menjelaskan bahwa proses penulisan mereka dimulai secara langsung tanpa tekanan membuat musik khusus untuk Linkin Park. Tetapi akhirnya berevolusi menjadi arah yang lebih jelas untuk band Linkin Park. Wah, keren sih. Lanjut. Rob Bourdon, pemain drum lama band ini adalah satu-satunya anggota klasik yang tidak kembali. Shinoda mengungkapkan bahwa Rob Bourdon mengungkapkan bahwa dirinya pengen cabut dari band sejak beberapa tahun yang lalu. Makanya dia jaga jarak dan menjauhkan diri dari band sejak beberapa tahun yang lalu. Wow, sayang banget sih. Lanjut. Makanya nggak heran pas Linkin Park merilis ulang album Hybrid Theory, re-release atau rilis ulang album, si Rob nggak kelihatan sama sekali. Shinoda mengungkapkan kesedihan tentang Rob yang tidak bisa kembali di band, tetapi menghormati keputusan Rob Bourdon, berharap yang terbaik untuknya dalam apapun yang membuatnya bahagia. Wah, keren sih, tapi emang reunian atau kembalinya Linkin Park kemarin kurang si Rob Bourdon yang menurut gue sih, jadi sangat amat disayangkan banget sih. Lanjut ya, drummer baru mereka, Colin Brittain, yang ditemui Mike Shinoda pada tahun 2021 silam dengan cepat membentuk hubungan kerja yang kuat dengan band. Keterampilan musik Colin yang beragam dan pendekatan musik sejalan dengan Linkin Park, yang mengarah ke perannya dalam pertunjukan langsung mereka dan menciptakan musik dengan nuansa baru untuk Linkin Park. Ya sih, emang sih gue udah lihat live-nya mereka dan si Collins gue bilang nyatu banget. Bahkan perannya Rob Bourdon bener-bener bisa dipegang dia dengan baik sih. Gitu ya, mudah-mudahan kedepannya tetap solid ya sama Linkin Park si Colin. Lanjut, nggak hanya pemain drums. Ternyata Colin Brittain adalah penulis lagu dan produser yang track recordnya udah memproduseri band-band terkenal kayak One Ok Rock, Papa Roach, All Time Low, bahkan A Day to Remember. Wah, gila sih, pantes. Gila ya, kepilih jadi penggantinya Rob Bourdon ya. Tapi emang permainannya gue bilang sih mantap sih. Kita bahas dikit ya. Gue kemarin udah sempat sebenarnya udah sempat reaction gue live-nya Linkin Park, tapi ternyata tidak diperkenankan oleh YouTube ya untuk tayang karena copyright. Tapi nanti gue coba akalin deh. Mudah-mudahan bisa tayang juga. Kalau nggak bisa ya udah nggak tayang gitu kan. Tapi memang balik lagi, Emily Armstrong gue bilang cukup oke menggantikan perannya Chester Bennington ya. Memang Chester Bennington tidak akan tergantikan oleh siapapun gue bilang sih, walaupun memang spek vokal lu mantep banget, juga tetap ada minusnya bagi gue. Kayak Emily di part lagunya Crawling ya, itu bisa lu simak ada suaranya yang bener-bener hilang, terutama bagian ref ya gitu. Bahkan seorang Oliver Sykes aja nggak begitu mampu bawa lagu Crawling ya. Banyak kok videonya di YouTube, kalian bisa simak sendiri aja. Dia nggak begitu mampu, dia banyak kasih mic-nya bahkan ke penonton agar ya bisa nyelamatin suara dia, dan performanya gue bilang kurang ya. Tapi si Emily gue rasa sih range vokalnya masuk, karena gini, range vokal Chester Bennington kan tinggi, udah tinggi, bisa scream, udah gitu clean-nya juga gue bilang soft banget, dan itu bisa direalisasikan oleh seorang ya karakter vokal cewek. Dan Linkin Park pas banget mengganti sosok, gak mengganti sih, hanya menggantikan perannya Chester Bennington aja, karena Chester Bennington yang sesuai Mike Shinoda bilang dia tidak akan tergantikan gitu kan. Bahkan perannya di band sekarang dipegang oleh para fansnya gitu. Gue bilang kalau misalnya kemarinnya menggantikannya itu sosok cowok, itu bakal dibanding-bandingin sih menurut gue sih. Bakal dibanding-bandingin sama Chester Bennington. Tapi kalau cewek, gue bilang ada nuansa baru. Ya kalian bisa lihat sendiri live-nya di YouTube ada. Gitu full dia 1 jam lebih. Si Emily Armstrong gue bilang cukup mantep. Dia cukup berhasil lah bawain. Dengan gue bilang warna musik vokal dia sendiri sih. Gue bilang warna musik vokalnya bagus sih. Dia punya khas sendiri karena ya vokalis band yang lumayan lah, Dead Sarah, walaupun yang nggak bagus-bagus banget menurut gue sih ya. Buktinya dia pindah ke Linkin Park mungkin
buat cari referensi untuk karirnya lebih bagus mungkinnya. Tapi nggak apa-apa lah. Udah gitu, gue bilang balik lagi Emily Armstrong pemilihan yang tepat karena udah dari lama kerja bareng si Mike Shinoda ya. Bahkan nulis lagu bareng gitu kan. Pengakuan si Mike sih untuk kedepannya Linkin Park mau gimana. Hanya memang kendalanya kemarin hanya di Rob Bourne yang tidak bisa kembali ke Linkin Park. Ternyata udah ditepis dan udah digantikan ya si Collins Britain. Oke lah gue bilang sih, karena dia produser yang keren juga untuk band-band besar dan sepak terjang yang mantap. Setelah vakum, gue bilang 7 tahun vakum, live perdana mereka kemarin juga gue bilang nggak buruk-buruk amat, karena menurut gue memang sudah profesional sekali mereka, jadi tetap bagus, tetap mantap, jadi nggak rugi. Jadi kalau ada yang belum nonton, mendingan nonton di YouTube live fullnya mereka. Lu bisa, jangan gini loh, jangan disamain vokalnya Chester Bennington dengan vokalnya si Emily Armstrong ya, karena bakal beda banget. Karena ya karakter Chester tidak akan tergantikan bro. Tapi menurut gua dengan adanya si Emily Armstrong ini sebagai pengganti perannya Chester, gue bilang udah oke banget sih. Kalian bisa simak aja bahwa ini loh, ada range vokalnya si Emily yang di saat Chesternya agak sedikit naikin beat serak untuk ke scream-nya dia, apa itu istilahnya lah, itu disamain banget. Dan si Emily gue rasa berhasil sih gitu. Jadi kan Chester kadang-kadang kalau nyanyi ada sedikit tarikan vokal yang agak dibikin agak serak mau mendekati scream. Gue nggak tahu namanya, mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan bisa tulis di kolom komentar gitu kan. Tapi dia nyamain banget posisi itu, aransemennya itu disamain banget, dan dia mencoba untuk tidak menghilangkan karakternya Chester di range vokalnya lagu-lagu yang udah pernah ada gitu, hanya dibawainya dengan karakternya Emily Armstrong sendiri. Keren sih gue bilang nih cewek nih, mantep banget. Jadi emang nggak salah Mike Shinoda nulis lagu bareng dan kerja bareng Emily selama dari 2019 ya hingga sekarang, sampai mungkin albumnya bakal rilis mendatang ya kan. Jadi tinggal tungguin aja gitu kan. Terus tanggapan lo semua gimana? Tulis di kolom komentar tentang kembalinya Linkin Park setelah 7 tahun vakum akibat ya kematian tragisnya almarhum Chester Bennington gitu, yang udah kita tahu gitu kan. Terus tanggapan positif gua ya keren banget, gue seneng banget karena Linkin Park kembali meramaikan musik yang ada di dunia ini untuk go internasional kembali gitu kan. Ya mungkin sampai sini aja. Thanks banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, nggak di skip gitu kan. Thanks banget. Udah gitu selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share gitu kan. Sorry kalau ada salah kata dan pengucapan. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. Pokoknya see you next video. Bye bye.